Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang seluruhnya tanpa kecuali, saya ingin berdoa memohon kepada Allah semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di Masjid Nurul Asri. Nur itu pancaran kebaikan yang mampu menerangi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besarnya demikian. Kalau kata nur itu dimaknai terkait dengan makhluk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pancaran cahaya-cahaya, bahkan menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard, yang dengan cahaya itu bisa membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah dan menerangi kehidupan kita sehingga bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Dalam menjalani aktivitas ini dan kita diminta untuk selalu dekat dengan Allah, maka kita diberikan kesempatan modal waktu untuk beraktivitas. Modal waktu untuk beraktivitas itu dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya. Jadi asrun itu bukan sore. Ada solat asar. Ya, ada orang mengatakan solatnya sore. Bukan. Dalam bahasa Arab, sore itu masa. Masa'ul khair. Semoga sore ini Anda baik-baik saja. Tapi asrun asalnya kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Orang Arab mengatakan demikian. Setiap momentum waktu yang kita lalui, setiap detiknya, itu disebut asr namanya. Nah, kita diberikan oleh Allah waktu untuk beraktivitas. Karena itu saat Allah menamai manusia terkait dengan pemanfaatan waktu beraktivitasnya, diberi nama dengan insan namanya. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setidaknya kita punya 5 nama disebut dalam Al-Quran secara umum. 1, bashar, menunjuk pada aspek nafsu yang ada dalam diri kita yang dikombinasikan dengan takwa. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan ini nama pertama yang oleh Allah diinformasikan pada malaikat dan jin saat kita mula akan diciptakan. Itu di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ketika Allah menginfokan kepada seluruh malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, dengan misi yang khusus untuk makhluk ini saja. Kenapa? Tahu dari mana jin sudah ada? Ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang beda dengan manusia. Di kalau malaikat materinya cuma punya jiwa takwa saja, jiwa kebaikan. Karena itu malaikat sifatnya selalu baik, tak pernah kenal salah. Selalu tegas dan tuntas menunaikan tupoksi kerjanya. Itu diisyaratkan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Di kiri agak sedikit ke atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya, sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna, itu malaikat. Karena itu mustahil malaikat berbuat salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Tidak ada kan? Sempurna. Kita manusia tidak sempurna. Karena malaikat yang sempurna kita bukan, maka jangan pernah menuntut kesempurnaan pada manusia. Tidak akan ditemukan. Jadi kalau ibu misalnya ingin menemukan suami yang sempurna, nikah sama malaikat. Mungkin malaikat maut masih ada peluang. Lawan dari takwa itu nafsu. Fujur nama lainnya. Yang diciptakan dengan jiwa nafsu saja, itu hewan namanya. Karena itu hewan itu tidak pernah kenal benar. Dia tidak ada takwanya. Sama jiwa ini pun dimiliki oleh iblis, setan. Jadi malaikat tidak kenal salah, setan tak kenal benar. Baik,
Karena itulah kemudian di Quran takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Nah, kalau digabungkan nafsu dengan takwa, ketemunya kita di situ, bashar namanya. Maka dalam diri kita ada potensi benar, ada potensi keliru. Yang mendorong jiwa takwa kita untuk berbuat baik, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang memberikan was-was kepada nafsu supaya berbuat salah, syaitan namanya. Disebutkan 88 kali juga dalam Al-Quran. Di malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat mendorong pada kebenaran tak pernah salah, setan mendorong pada keburukan tak kenal benar. Di tengah-tengahnya ada kita, makhluk yang mungkin salah, tapi bisa kembali untuk tobat dan kepada jalan kebenaran. Karena itu Adam pernah keliru, tapi karena Adam manusia bukan setan, maka Adam diberi peluang tobat, tobat dia. Setan salah, diberikan peluang untuk tobat, dia nggak mau benar, karena jiwanya cenderung mengajak kepada kesalahan. Karena itu kalau ada orang pernah berbuat salah, jangan vonis dia. Tapi kita doakan supaya kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Kalau dia tidak mau tobat, patut ditanya, ini manusia apa? Bukan saya yang bilang, ini yang paling kencang nih. Ini manusia atau sedang dipengaruhi oleh setan? Demikian kalau prinsip ini satu aja kita bawa dalam kehidupan, nikmat kehidupan kita. Di rumah tangga tidak ada yang saling menyalahkan. Karena tahu, suami bukan malaikat, istri bukan setan. Papa kenapa sih yang gini aja? Gak bisa, kemarin juga begini. Ma, papa kan bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Makin ribut tuh. Jadi satu. Dua, ada yang disebut dengan ins. Pasangannya jin. Setidaknya 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins, manusia disebut dengan ins setidaknya memiliki 3 arti. Lawan dari ini langsung kalimat jin. Pertama, ins itu tampak. Jin tersembunyi. Saya berbagi ilmu dasar ya. Di bahasa Arab itu kalau ada kata dibuka dengan jim dengan nun, itu umumnya pasti tersembunyi. Jim dengan nun. Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena sekarang masih tersembunyi, belum nampak di pandangan kita. Janin, perempuan ada janin dalam rahimnya. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak tampak dalam pandangan mata kita. Langsung. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Hanya satu kata yang dibuka dengan jim dan nun dan tampak. Itu jun. Jin dan jun. Jin kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Fitrah jin itu saat diciptakan tak nampak. Ini saya kasih rahasia nih. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Dia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu pasti sedang ada persoalan kurang sehat. Karena jin itu tersembunyi, jangan dipaksa nampak. Sebaliknya manusia disebut dengan ins karena tampak, terlihat. Lahir tampak, nangis kelihatan makhluknya. Tidak ada bayi dilahirkan, mana bayinya, mana nggak kelihatan. Pasti tampak. Karena itu fitrah manusia itu selalu ingin tampak. Pulang ke rumah tampak, berangkat ke masjid tampak, ke kantor tampak. Karena itu pengertian terbaliknya, kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan Anda yang bilang, bukan? Sama dengan sedang punya masalah. Ke rumah ada pintu depan lewat jendela. Ya, ke kampus sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi. Itu sedang ada persoalan dalam hidupnya. Sederhana memaknai kehidupan itu. Kedua, manusia itu halus, lembut, jin kasar. Jadi yang makhluk halus itu antum, bukan jin. Kita, saya, Anda, halus, lembut, jin kasar. Karena itu tidak pernah ada jin menampakkan diri atau orang kemasukan jin yang lembut, itu nggak ada, Pak. Silakan cek mana ada orang kemasukan jadi lembut. Ustadz mohon izin ikut pengajian ya, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak mulutnya meracau, tindakannya pasti akan mengacau. Maksud saya, kalau ada manusia tiba-tiba menjadi kasar,
Tiba-tiba senang sembunyi, itu berarti ada persoalan dalam kehidupannya. Minimal, kata Nabi, ada lingkungan yang salah yang memengaruhi dia dalam kehidupannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu ada fitrahnya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah terbagi dua makna. Satu cenderung untuk mendekat kepada Allah, beragama. Itu di Quran surah ke-30 ayat 30. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada jalan agama yang benar, din yang hak, ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Cari sampai ketemu yang benar. Kata Allah, kalau mau singkat nyarinya ya Islam. Kamu nyari kemana-mana, ketemunya akan ke situ juga. Nah setelah itu, istiqamah di jalannya, itulah fitrah kehidupan. Jadi setiap manusia yang lahir pasti mencari jalan untuk ketemu Tuhan. Pasti cari jalan. Yang kedua, cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Karena itu sifat baik itu fitrah manusia. Walaupun dia belum beriman, ketika mulutnya berdusta, pasti hatinya menolak. Cukup jadi manusia, pasti punya potensi baik. Silahkan Anda cek, apa yang baik orang Islam saja. Non-Muslim banyak yang baik. Yang jujur, ada. Yang tawadhu, tidak sombong, ada. Yang sabar, ada. Cuman yang kurang apa? Iman. Itu poinnya. Jadi banyak orang kemudian bisa mengatakan, saya cenderung pada kebaikan, memang fitrah. Fitrah adanya. Kalau nggak percaya begini ya. Contoh, tapi saya katakan dari awal, ini contoh, bukan untuk dipraktekkan. Contoh, iseng-iseng keluar masjid, pakai sendal orang. Contoh, awas. Bukan untuk dipraktekkan. Ya, kenapa kau pakai sendal orang? Kata Ustadz, tidak. Contoh aja, Anda ketika mau pakai sendal orang, hati Anda pasti akan menolak. Itu bukan punya kamu. Yang ini yang punya kamu. Itulah ins. 3, ada yang disebut dengan An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Menjadi nama surah dan surah paling favorit hampir seluruh bagi umat Islam. Surah 114, Qul a'udzu birabbin nas. An-nas menunjuk sifat sosialnya. Ingin mengesankan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Semua saling membutuhkan yang lainnya. Karena itu jangan egois dalam kehidupan. Orang egois itu susah hidupnya. Cek. 4, ada Bani Adam. Setidaknya 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Bani Adam untuk menunjuk susunan nasabnya. Jadi tidak ada manusia yang hidup di bumi kecuali semua tersambung nasabnya pada Nabi Adam alaihissalam. Anda kalau mau cari-cari, ketemunya ke Nabi Adam, bukan ke monyet. Awas, hati-hati. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, katakan pada orang itu, selamat Pak. Mungkin Bapak dari monyet, saya tidak ikut-ikutan gitu. Semua pasti Allah udah kasih bocoran. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu. Shortcutnya kata Allah, semua dari Adam. Karena itu aku sebut kalian Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saat mulai dilahirkan, itu langsung diberikan mukjizat dengan isyarat Bani Adamnya. Lahir, bayangkan. Kebayang tidak? Belum. Lahir bapak tidak ada. Tapi nasab paling jelas sampai ke Nabi Adam. Silahkan cek. Makanya banyak syair memuji nasab Nabi Muhammad saking jelasnya ke Nabi Adam seperti bulan. Qamarun. Qamarun. Bulan. Wajah bagus, ganteng, hebat, luar biasa. Nasab nyambung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fijr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Rafakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushalam, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Bani Adam. Dari Jogja ini ada yang nasabnya langsung tersambung ke Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Dari Jogja ini, dari Kauman, namanya Syekh Muhammad Darwish. Belajar di Syekh Kiai Haji Soleh Darat, direkomendasikan ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
pulang-pulang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq bin ke atasnya Ahmad Jumadil Kubra Ali Zainal Al-Kabir Ali Zainal Abidin bin Al-Husain ke atasnya adiknya Al-Hasan anak keduanya dari Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah zauju Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jam'iyah Muhammadiyah 18 November 1912. Itulah Bani Adam. Baik, yang kelima disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-76 di surah dengan namanya Al-Insan. Tidak disebutkan dengan nama insan kecuali menunjuk pada manusia dengan semua totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa kaitan dengan kata asar tadi? Ini yang ingin saya tunjukkan. Begitu dahsyatnya diksi Al-Quran. Pilihan kata Al-Quran. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Mustahil. Saya mengajar di Arab juga bahasa Arab. Dan banyak orang Arab tidak tahu bahasa Arab fasih kekinian. Dan semua orang Arab mengerti ini bukan kalimat biasa. Kalau bukan firman Allah mustahil. Pilihan katanya sempurna. Di ketika Allah menyebutkan kalimat asar, tidak pernah disandingkan dengan kata ins, tidak dengan bashar, bukan dengan annas, dan tidak pula dengan Bani Adam. Tapi yang dipilih kalimat insan. Wal asr, surah 103. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi waktu, masa yang aku berikan modalnya untuk manusia untuk beraktivitas. Ini aku kasih nih, sehari 24 jam. Aku kasih sepekan ada 7 hari. Aku berikan sebulan 29 sampai 30 hari. Silahkan gunakan. Silahkan beraktivitas. Masehinya ada 31 hari, silahkan gunakan. Nah, ketika menunjuk manusia beraktivitas, digunakanlah kalimat insan oleh Allah. Cuma diberi bimbingan. Begini cara beraktivitasnya, seperti ini cara melakukannya. Aku berikan cahaya untuk bimbingan itu dan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menggunakan aktivitasmu sesuai dengan ridhaku. Kalau Anda gabungkan mengikuti cahaya Allah untuk memanfaatkan waktu sesuai dengan apa yang Allah ridhai, maka kalimat itulah berubah menjadi nama Nurul Asri. Dan selesai muqaddimah kita sampai di sini. Ini muqaddimah, kita belum mulai. Jadi saya selalu ingin menyampaikan ke masjid manapun, belajar dari filosofi nama masjidnya, supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan dari nama itu. Ke Masjid Al-Ikhlas, belajar lebih ikhlas. Ke Al-Muttaqin, belajar lebih takwa. Ke Al-Hikmah, belajar cari hikmah. Ke Nurul Asri, cari cahaya. Jadi kalau keluar dari masjid ini Anda masih jauh dari Allah, berarti ada yang nggak benar ibadah Anda di sini. Pulang dari sini, aktivitas kita lebih terarah. Waktunya lebih efektif. Pelajari kenapa dinamakan fajar, kenapa dinamakan subuh, kenapa dinamakan zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya. Ada maknanya semua. Jadikan kurikulum kehidupan. Ambil cahaya-cahaya Allah. Apa yang kita kerjakan di subuh sampai dengan ke zuhur, apa yang dilakukan di zuhur sampai ke asar, apa yang kita kerjakan asar sampai maghrib, apa yang direnungi dari maghrib ke isya, sampai mungkin ketika isya tiba kita terlelap, belum tentu kita terbangun kembali esok harinya. Kalau ini kita lakukan dengan benar, demi Allah saya katakan semua akan nikmat dijalani. Tapi ada satu pedoman yang harus kita jadikan acuan mendapatkan Nurul Asri. Pedoman inilah yang Allah berikan sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Apa pedomannya? Seperti apa gambarannya? Bagaimana kita mengambil manfaat darinya dan mempraktekannya? Inilah inti pembahasan kita di pagi hari ini untuk kita uraikan. Mari kita mulai supaya kita bisa manfaatkan waktu dengan baik insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sampai jam berapa nanti kita mulai? Oh, baik. Sampai Isya siap? Ya, silahkan sampai Isya. Saya jam 11 pergi lagi. Baik, yuk kita mulai. Tema kita kemuliaan Al-Quran dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Diambil secara singkat kemuliaan hidup bersama Al-Quran. Saya akan mulai dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Mohon izin nanti kita tidak akan jauh dari Al-Quran, hadis dan qaul ulama untuk menafsirkannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Saat Nabi Adam alaihissalam
manusia pertama diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk memulai misinya. Jadi Nabi Adam itu dan semua manusia tugasnya di bumi, bukan di langit. Ingat. Karena itu ketika diciptakan, diberikan misi sebagai khalifah, kalimat buminya muncul. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, fil ardi, di bumi. Karena itu sebelum turun ke bumi, itu oleh Allah di training dulu. Diberikan pembekalan, bekal pengetahuan ayat 31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bekal-bekal kenikmatan seperti ini mungkin dirasakan nikmatnya. Ya, ayat 35-nya. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Jadi surga yang dimaksudkan di ayat Jannah itu bukan surga yang akan kita tempati. Karena surga yang akan kita tempati tak ada perintah, tak ada larangan lagi. Nggak ada perintah lagi, nggak ada ibadah lagi. Jadi jangan berharap nanti masuk surga masih tahajud terlampau soleh Anda. Ya. Tahajud sekarang, sholat sekarang, nanti tinggal nikmat saja semua. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at ta'ala qalbi basyara. Tak pernah tertatap, tak pernah terdengar kisahnya nyata seperti itu, dan tak pernah kemudian terbayangkan kita lamunkan demikian. Nanti akan masuk suasananya indah semua. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian diperkenalkan ini tantangannya, dari mulai nafsu sampai setannya. Kalau sudah siap semua, diturunkanlah kemudian ke bumi. Turunlah kemudian ke bumi dengan bekal-bekal semua tadi untuk diwariskan kepada anak cucunya. Singkatnya saat turun, maka Allah sampaikan. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang turun kalian semua ke bumi. Adam, Hawa, turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Nanti kamu turun ke bumi ini, aku akan berikan satu pedoman kehidupan. Awas. Ini penting, saking pentingnya ini sampai turun. Kaget. Fokus, aku berikan satu pedoman kehidupan. Dan disebutkan nama pedomannya dengan nama Hudan namanya. Saya tuliskan. Maaf, itu yang di belakang akhwat terutama kelihatan ini? Kelihatan? Oh, luar biasa. Belum saya tulis udah kelihatan. Hebat. Ahwat milenial, belum ditulis udah kelihatan. Imannya dahsyat. Jangan-jangan belum saya terangkan sudah tahu. Bismillah. Hudan. Hudan gini. Kelihatan? Baik, nampak? Oh, kalau kurang saya besarkan. Hudan. Sini, fokus. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika engkau memulai tugas di bumi nanti, aku akan sertakan pedoman hidupmu. Dinamakan hudan. Di sini semua petunjuknya dikumpulkan. Bagaimana cara menjalani hidup di bumi? Kalau ingin bercocok tanam begini caranya, kalau ingin berkebun begini caranya, kalau ingin berkomunikasi begini caranya. Sifat sikap yang dihadapi seperti ini keadaannya. Tanah begini keadaannya. Laut begini keadaannya, daratan, lautan, udara, ada semua di sini disampaikan. Karena itu Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin menyebutkan semua aspek kebutuhan Adam dan anak cucunya saat nanti tinggal di bumi semua tercantum dalam kalimat ini. Termasuk spesifik Adam diberikan kemampuan 700.000 bahasa. Ini untuk menunjukkan banyak. Sebab kalau orang Arab itu ingin menunjuk banyak, dia sebutkan 7, ya 27, 25, 40, itu menunjukkan banyak. Ya, jadi kalau ada kata-kata 7, itu kadang bentuknya real, kadang bentuknya majas, penunjuk banyak. Seperti begini, pusing 7 keliling. Nah, kan bukan keliling-keliling sampai 7 kali pusing kan? Ya, saking pusingnya gitu, menunjukkan banyak keliling. Hudan. Kalau hudan ini diikuti, ini poinnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya. Kalau petunjuk yang aku berikan ini, pedoman hidup yang aku turunkan ini, kalian ikuti. Fala khaufun, aku jamin. 1. La khauf. Pakai fa. Itu kalau di ilmu nahwu. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Paham? Tidak. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini, huruf konjungsi kata sambung yang mengikat dua hal tanpa jeda bila hudud.
Jadi kalau ada fa, ada dua perbuatan, satu dan keduanya itu disambungkan dengan cepat tanpa jeda. Contoh prakteknya, Nabi Zakaria pernah sholat. Saat sholat berdoa kepada Allah supaya minta diberikan keturunan. Jadi begitu beliau sholat, minta kepada Allah, sholatnya di mihrab, itu diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Zakaria alaihissalam sholat berdoa kepada Allah dalam sholatnya. Minta keturunan, ya Allah engkau pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Mustahil istriku punya keturunan karena dia divonis secara medis, monopos dan mandul. Aku minta kepadamu yang tak punya batas. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Sholatnya belum tuntas, masih berdiri. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaimun. Sedang sholat belum selesai disebut yusalli. Itu masih qaimun yusalli di mihrab, fil mihrab. Tiba-tiba baru selesai doanya, seketika turun malaikat. Dari mana taunya turun malaikat seketika? Pakai fa, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi kalau bahasa kita begini, baru selesai doa, seketika malaikat turun. Padahal salat belum tuntas. Menyampaikan pesan, Allah menjawab doamu, dikabulkan, langsung istrimu akan mengandung saat ini juga, dan anak yang lahir diberi nama langsung oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang yang divonis monopos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan terjadilah dia. Itulah fa. Jelas? Nah sekarang Allah mengatakan, kalau nanti kamu hidup di muka bumi, aku kasih pedoman. Kalau engkau praktekkan pedoman ini, maka menggunakan fa, seketika tanpa jeda. La khaufun. Aku hilangkan semua kegelisahan dalam hidupmu. La khauf, tidak gelisah, tidak takut. Lawan dari tidak takut, takut. Persamaan dari tidak takut artinya tenang. La khauf, aku jadikan tenang hidupmu. Kamu aktivitas apapun, kalau kamu pakai pedomanku ini, kamu akan tenang. Mau berumah tangga, baca dulu pedomanku, kata Allah. Praktekkan. Begitu dibaca, dipraktekkan, rumah tangga tenang, enak. Masalah besar selesai dengan senyuman. Kadang-kadang sholat di atas sajadah tuntas. Tapi kalau enggak engkau gunakan pedomanku, nanti kita akan lihat, kesulitan mungkin akan datang. Masalah kecil diperdebatkan, sampai semakin membesar. Kadang-kadang mau ke pengajian aja masih debat. Istri datang, nanya suami, papa kita pengajian, siap mah? Mau pakai baju apa ya? Yang biru apa yang hijau, Pak? Nih. Biru bagus mah, kayaknya hijau deh. Nanya tapi udah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai keluar kuning. Kata Allah, kalau dipakai petunjukku, senyum selesai. Tapi kalau nggak dipakai, nggak akan tuntas. Ujung-ujungnya rame, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya kriminalitas kemudian terjadi dalam kehidupan. Satu, engkau gunakan petunjukku, tenang hidupmu. Dua, wala hum yahzanun. Wala humnya taukid, yahzanun. Begini cara menerjemahkannya. Wawunya ataf ke sini, mengikuti hukum ke sini, dan aku jamin pula dengan cepat, hum, aku pastikan mereka itu, karena taukid, yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Tidak sedih. Tidak sedih artinya senang. Jadi Masya Allah, sejak Adam diturunkan ke bumi untuk bertugas menjalani misi di bumi, hidup di bumi, itu kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang. Nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang. Di sini tenang, di sana senang. Di mana-mana hatiku tenang. Seharusnya begitu. Bukan cuma jadi lirik. Memang hidup kita itu mesti begitu. Di rumah tangga senang, bekerja tenang, di kehidupan sosial tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ini konsepnya ke sini, Pak. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, manusianya yang tidak baca pedomannya.
Buka akhir ayat 185 di Quran surah kedua Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Mungkin makhluknya yang tidak baca pedomannya. Anda maaf ya, kalau mau ke sini Nurul Asri nggak tahu petanya, kan susah datangnya ke sini. Sudah berniat-niat datang dari awal, tapi petanya nggak dibaca, pedoman nggak dilihat, bagaimana bisa sampainya, Cepi? Susah. Makanya kata Allah, aku turunkan pedoman ini setiap masa berganti, maka akan diupdate sesuai dengan kondisi masanya. Tapi namanya tetap dengan kalimat yang sama, hudan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setelah Nabi Adam pun meninggal dunia, muncul keturunan beliau berikutnya, setiap keturunan komunitas itu berganti. Kemanapun mereka beraktivitas, maka Allah akan mengutus dan menunjuk seorang manusia menjadi utusan untuk menyampaikan hudan sesuai dengan kondisi umatnya di masa itu. Utusan inilah yang disebut dengan Rasul. Jadi ada Rasul, ada Nabi, itu berbeda. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi ditugaskan hanya untuk pribadinya saja, sedangkan Rasul ditugaskan untuk berdakwah kepada umat menyampaikan pesan hudan ini. Ustadz, kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam turun ke bumi, belum ada umatnya. Yang turun cuma Adam dan Hawa. Adam kata sejarah turunnya di wilayah dekat India, Hawa di wilayah yang sekarang jadi Saudi, yang disebut dengan Jeddah. Jadi kalau Anda datang ke Jeddah, kenapa disebut Jeddah? Salah satunya ada yang memaknai karena nenek moyang kita turun di situ. Nenek dalam bahasa Arab disebut dengan Jeddah. Ada yang memaknai demikian. Jadi kalau Anda nanti umrah atau haji, yang belum insya Allah saya doakan cepat berangkat. Ya, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung Ustaz. Siapkan nabung, siapkan. Ya, amin, amin sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau nggak usaha nggak akan dapat. Biasanya main ke Jeddah. Pinggir pantai Laut Merah. Sekarang sudah nggak boleh jalan. Ada masjid kemudian disebut Masjid Terapung. Masjid Ar-Rahmah itu. Anda dari situ, lurus sedikit, belok kiri. Ada sepeda ontel besar, orang menyebut sepeda ontel Nabi Adam. Ya, lurus, kemudian sebelah kanannya di perempatan, jadi sebelah lurus, kiri ke kanan. Nah, perempatan yang lurus dengan kanan itu ada, kebayang nggak? Ya gitulah pokoknya ya. Nah, itu ada sekat begini, pakai batu bata warna krem, tulisannya Maqbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Ada di situ. Tapi para sejarawan mengatakan itu bukan kuburannya Sayyidah Hawa, tempat turun pertama kalinya. Jadi Adam turunnya di kisaran India, Hawa turun di Jeddah. Mencari, cari, keduanya saling mencari. Sampai berkumpullah kemudian di sebuah padang yang tinggi. Kelihatan dari jauh. Kayaknya saya kenal ya. Kayaknya saya tahu itu gerak. Emang pasti kenal, karena kan di bumi cuma 2 orang itu. Gak ada yang lain. Naik ke atas. Sesuatu yang tinggi naik sampai kelihatan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan Arafat. Karena itu ada riwayat menyebutkan disebut dengan padang Arafah karena di tempat itulah keduanya kemudian saling mengetahui satu dengan yang lain. Selain riwayat kedua ketika malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Lalu mengatakan Nabi Ibrahim, Araftul an, saya tahu. Disitulah disebut dengan Arafah. Karena itu wilayah itu digunakan untuk keduanya. Pertemuan keduanya naik ke atas bukit disebut dengan, maka turun puncak kerinduan, membuncah pada saat itu. Kerinduan tertinggi dengan menghadirkan saya yang disebut dengan rahmah. Maka bertemu di situ sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Itu puncak untuk puncak. Maaf sekali, renungan. Bukan puncak cari jodoh. Tulis nama di situ. Simpan deh, yang ditempel, yang macam nggak usah di situ. Itu puncak renungan, kontemplasi. Di puncak itulah keduanya bertobat kepada Allah. Membacakan doa yang diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Adam tuntas, selesai, muncul keturunan berikutnya. Adam wafat, generasi berubah sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Generasi berubah sampai setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, setiap masa berganti, Rasul diutus yang berbeda. Setiap Rasul menerima petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk itu misinya tetap sama, disebut dengan hudan. Kitabnya bisa beda namanya, tapi esensinya tetap kembali ke sini. Contoh, kenal Nabi Musa? Bagus.
Kalau kenal saya pulang. Luar biasa. Cukuplah ini kelihatan sebelum ditulis. Jangan kenal Nabi Musa. Saya kesuka bumi, hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Suka bumi, hubud dunia. Kalau ibu kotanya dunia apa? Di Lampung, kota bumi, ya, Madinatul Ardi. Saya kesuka bumi, ceramah dan naik panggung. Saya tanya, ada cerita tentang Firaun. Ada yang kenal Firaun? Kenal. Hampir saya turun pulang. Nabi Musa diturunkan oleh Allah kitab kepada beliau. Apa nama kitabnya? Taurat. Nabi Isa apa nama kitabnya? Nabi Daud nama kitabnya? Zabur. Sekarang kita ambil satu contoh Taurat dalam Al-Quran. Taurat ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Baik. Ketika Allah memberikan kepada Nabi Musa Taurat, bimbingan kehidupan, maka Allah tidak melepaskan esensi hudan ini yang melekat pada nama Taurat itu. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Ketika tiba zamannya Musa, kami berikan pada Musa pedoman, kitab, yang jadi acuan kehidupan bagi umatnya saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Nama kitabnya Taurat, tadi sudah kita baca. Teruskan ayatnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat itu kata Allah, hudan, petunjuk hidup, pedoman hidup. Untuk siapa? Karena tugas setiap nabi sebelum Nabi Muhammad, tugasnya itu hanya regional saja. Bukan tugas universal. Maka Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, pedoman untuk Bani Israel. Sebentar. Saya ingin petakan dulu supaya pemahaman kita menguat di sini. Sebelum Nabi Muhammad, itu semua nabi dan rasul tugasnya lokal saja. Lokal. Misalnya ini daerah Deres. Saya dengar Deres ya. Ya, Darsan, Dirsan, dari bahasa Arab tuh. Daro saya dari Darsan, ya, Darsan itu pelajaran. Mungkin di sini banyak pengajian, kajian, gitu kan? Atau mungkin wallahu alam dulu banyak digunakan untuk orang tinggal yang mengajar, maka disebut dengan Darsan. Kalau terambil dari bahasa Arab. Kembali teman-teman sekalian. Jadi ada nabi yang tugasnya di Darsan saja. Ada nabi yang tugasnya di kauman saja. Ini contoh, ya. Jadi ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semua tugasnya lokal. Bahkan yang paling menarik, ada 2 desa berseberangan, nabinya bisa beda. Ini nyata. Ya, buka Qurannya. Kita ambil Qurannya dulu. Lihat Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup satu masa. Itu keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Cuman dinasnya, Nabi Ibrahim misinya di tempat A, Nabi Lut di desa B. Desanya bergandengan. Jadi kalau kita ada 2 desa berhimpitan, nabinya beda. Satu Nabi Lut, satu Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Lut berdakwah pada umat, seling diejek, bahkan diancam, bahkan ditantang. Katanya mau diazab. Mana azabnya Lut? Ditunggu, kemarin katanya datang azab. Belum datang juga, diolok-olok. Maka dikabulkan oleh Allah untuk dihukum umat Nabi Lut itu. Diturunkanlah para malaikat untuk menghukum umat Nabi Lut. Sebelum datang ke desa Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Mampirnya kapan? Dini hari sebelum subuh. Baca ayat 24-nya, paling kanan agak ke bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Kita ditantang oleh Allah tuh. Kamu pernah nggak baca, dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam hari, dini hari, tapi masih dimuliakan oleh beliau. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika masuk itu, dia mengucapkan salam mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Anda tengah malam jam 2:30. Ada yang datang ke rumah. Banyak suaranya, 3, 4, 5 orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Hah? Tengok dulu misalnya, begitu ditengok di jendela dibuka kemudian gordennya terlihat, Masya Allah, jubah putih, rambut panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Tidak. Jawab dulu aja. Karena menjawab salam hukumnya wajib.
Quran surah 4 ayat 86, paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan lewat salam, jawab dengan lebih baik atau semisalnya. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Tidak. Jawab aja dulu. Tapi ini beda. Qala salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkatan ya. Salam itu singkatan. Di salam itu singkatan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Anda kirim SMS terlalu panjang, spasinya nggak cukup, cukup Anda katakan salam, tapi dibacanya assalamualaikum. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Itu banyak singkatan kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat Allahu akbar disingkat takbir. Allahu akbar. Maaf sudah jam 10. Ini mungkin saya ada percepatan ini ya. Saya mohon izin barangkali kita harus percepat. Ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Jadi kita segera saja tutup dengan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh. Ini contoh. Bukan asli. Contoh. Maka kita tutup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Kita masih sampai Isya, tenang aja. Contoh. Salam juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disingkat dengan salam. Begitu kemudian dibuka qaumum munkarun. Ini bukan orang kompleks ini. Bukan orang kampung sini. Kalau bukan orang dekat sini berarti capek perjalanan. Kalau perjalanan Allah jangan banyak ditanya, silahkan masuk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'adlin samin. Tanya kepada istrinya Sayyidah Sarah, "Mama, ini ada tamu malam-malam. Apa menu terbaik yang kita miliki untuk menjamunya?" Kata istrinya, "Enggak ada, Pak." Lihat ke belakang, ada anak sapi lembu. Masih sempat sembeli, dibikin gulai malam-malam, gulai sapi. Langsung dihidangkan, faqarrabahu ilaihim. Langsung dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Allahu Akbar. Tamu 2:30 masih nyari gulai. Untuk dihidangkan, ini kan luar biasa. Yang kita saja, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, sangat dekat dengan Allah. Dijaga dari maksiat, ahli surga, Nabi, Rasul. Kedatangan tamu yang 2:30 malam dijamu bikin gulai. Ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan. Cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Tapi belum tentu bisa mengerjakan seperti Nabi Ibrahim yang lakukan. Tapi persoalan muncul. Begitu kemudian sudah dihidangkan, tamunya diam aja. Kata Nabi Ibrahim, "Qala ala ta'kulun?" Kok nggak dimakan? Diperhatikan ya begini. Begitu diamati dari atas sampai bawah, lengkap sudah. Kakinya tak napak ke lantai. Udah. Wajah sudah begitu, rambut panjang, kaki putih, ya maaf jubah putih, kaki nggak napak di lantai. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu, apa yang dilakukan? Udah nggak bisa ketawa tuh. Ya. Pingsan mungkin iya, takut, rasa takut yang tidak punya kemungkinan untuk mengelak disebut aujas namanya. Fa'aujas minhum khifah. Maka takut luar biasa, cuman nggak punya kesempatan mengelak, udah ada di situ. Tiba-tiba apa yang dikatakan tamu-tamu itu? Qalu la takhaf. Kamu jangan takut. Kami malaikat yang sedang menyamar. Nyamar jadi manusia, laki-laki seperti itu, untuk datang ke satu kaum. Tapi karena engkau telah berbuat baik, kami cuma mampir ke sini, tapi diistimewakan oleh engkau. Maka Allah kirimkan berita gembira. Karena perbuatanmu yang tidak biasa ini, Allah berikan anugerah yang tidak biasa. Wa basyaruhu bighulamin alim. Istrinya yang divonis monopos dan mandul itu tiba-tiba diberikan anugerah berita pada saat itu akan mengandung seorang anak yang cerdas. Maka di sini ada rumus tafsir dari Al-Qur'an memberi isyarat pada kita kalau Anda punya kesulitan yang tinggi dan semua orang mengatakan mustahil. Apapun itu. Entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah kesulitan. Maka cari amalan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Maka Allah pun akan berikan anugerah kepada Anda yang tidak diberikan kepada umumnya manusia biasa. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kembali ke tadi. Ketika ditanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Oh, kalian ini utusan, kalian malaikat, mau kemana mampir ke sini? Apa jawabannya?
Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sebetulnya tugas kami bukan di sini, ke tempatnya Lut alaihi salam. Ada kaum yang di situ kriminalnya tinggi. Kaum pendosa yang nantang azab, kami diutus untuk mengadab. Bayangkan, desanya cuma beda sekat begini. Jadi 2 desa, nabinya 2. Dalam 2 distrik, beda nabi. Jadi semua nabi lokal, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, itu beliau tugasnya di wilayah sebagian Palestina saja. Jadi kalau nyampe ke Indonesia, kejauhan, ya, daerah sana. Nah, cuma 1 nabi. Jadi begitu sampai ke Nabi Musa, Taurat, Hudan, untuk Bani Israel. Nabi Isa, Injil, Hudan, Bani Israel. Begitu tiba Nabi Muhammad, di sini inti pembahasan kita. Karena ini nabi paling istimewa. Didoakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan isyarat namanya. Karena itu Allah berkehendak, karena ini nabi yang terakhir, diutus untuk semua manusia tanpa batas, tanpa ada sekat waktu, maka kitabnya pun mesti istimewa, dan diturunkan di waktu yang istimewa, dan semua yang kena dampak kitab itu, semua akan jadi istimewa. Maka ketika diminta turun melalui malaikat Jibril, turunkan pada Muhammad SAW wahyu ini. Begitu turun, Jibrilnya langsung diangkat naik status jadi Sayyidul Malaikati wal Mursalin, pemimpin para malaikat. Kapan turunnya? 1 malam. Malamnya berubah naik status jadi malam penuh dengan pahala. Malam Al-Qadar, malam istimewa. Jadi kalau kita ingin memberikan sifat keistimewaan pada sebuah waktu, tambahkan ta di ujungnya. Misal, Lail itu malam. Kalau malamnya beda, bukan malam biasa. Malamnya istimewa. Beda dengan yang lainnya. Tambahkan tak di ujungnya. Berubah dari Lail jadi Lailah. Begitu diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka nama Lail berubah menjadi Lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Begitu bersamaan kita ibadah, lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Lail cuma malam, waktu. Jamaknya layali. Turunannya lili, lela, lala, layali, lail. Itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Waktu. Lailah istimewa. Harinya apa? Turun di Jumat. Begitu turun hari Jumat, Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Bulannya apa? Ramadan. Begitu turun di Ramadan, berubah jadi Sayyidus Syuhur, pemimpin semua bulan. Turunnya di mana? Makkah. Makkahnya langsung mubarakah. Nabi pindah ke Yathrib. Yathrib itu kotor. Yathrib itu salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bertempat di situ, dikenal daerahnya dengan Yathrib. Pada masa Nabi Muhammad itu masih kotor, jauh tertinggal ekonominya. Datang Nabi ke situ, turun Quran, berubah nama, penuh dengan cahaya, jadi kota maju, bebas dari kemiskinan dalam 3 tahun. Maka dirubahlah namanya dari Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apa kitab itu? Dirangkumlah di Quran, surah kedua, ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nama kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad kita semua sudah mengetahuinya, namanya Al-Qur'an. Tapi yang tidak banyak dipahami, ayatnya seringkali berhenti di sini, nggak diteruskan. Teruskan ayatnya. Hudan. Apa fungsi Quran ini? Allah jawab langsung. Kalau Anda tanya, kenapa ya Allah engkau turunkan Quran pada Nabi Muhammad? Apa fungsi Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apalagi jadi pajangan? Apalagi jadi hiasan? Apalagi jadi objek untuk dijual mushafnya? Kata Allah, bukan. Aku turunkan Quran di bulan mulia, waktu yang mulia, hari yang mulia, Rasul paling mulia, pada Nabi yang paling mulia, untuk menunjukkan misi yang istimewa pada Al-Quran itu dengan penuh kemuliaan. Apa misinya? Hudan, ini dia. Karena Nabi diutus tanpa batas, maka kalimatnya bukan bani kada, ailah kada, kalimatnya linnas. Karena itu saya buka dengan mengenalkan nama manusia tadi di awal. Nas, manusia tanpa batas dengan sifat sosialnya, semua tanpa kecuali, kelompok manapun, tinggal di manapun, masanya kapanpun. Nas, hudan linnas. Karena kalimatnya nas, gak ada batas. Maka Al-Quran itu selalu akan update di setiap keadaan. Di zaman Nabi sampai sekarang dijamin oleh Allah. Maaf, jangankan isinya, semua kalimatnya pun dijamin dijaga oleh Allah, tidak akan pernah berubah. Sampai kita kembali kepada Allah pun. Jadi ini mohon maaf ya. Coba kita sejenak diam dulu.
Terus kita renungkan dengan akal sehat kita. Kalau Al-Quran ini itu karya manusia, pasti ada sifat-sifat kemanusiaan di dalamnya. Sifat-sifat makhluk. Makhluk itu kan selalu mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan bisa perubahan. Makanya semua karya makhluk itu rentan pada perubahan. Tulisan kita yang Latin, ejaan kita selalu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Dulu ulama ditulisnya begini, ulama. Sekarang baru jadi begini. Johnny, DJ, John, Johnny pakai J sekarang. Quran gak ada yang berubah. Silahkan Anda cek. Setiap kalimatnya, setiap hurufnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Apakah alif lam mim bertransformasi menjadi alam? Tidak. Alam nasroh tetap alam, alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak berkurang hurufnya, nggak berkurang harakatnya. Bahkan semua sempurna, titiknya sempurna. Kalau bukan firman Allah, siapa yang bisa berbuat begitu? Al-Quran. Dengan cara apa lagi meyakinkan kebenaran Islam dan Qurannya? Silahkan cek. Dan sifatnya juga unik. Semua buku manusia, karya-karya manusia, kalau dibaca, Anda pasti bosan. Cuma Al-Quran di muka bumi ini, yang dibaca berkali-kali, tak pernah ada orang bosan dan pusing membacanya. Silahkan cek. Saya sepanjang ini jadi ustadz, belum pernah dengar keluhan ada orang pusing baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran sehari 17 kali dibaca. Orang Islam pasti 17 kali baca Al-Fatihah. Kalau dia kurang baca 16 kali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena kan 24, 4, 3, 4. Setiap sholat pasti baca. Setiap rakaatnya baca. 17 kali. Silahkan cek. Novel paling bagus, cari di Jogja. Bacaan paling hebat, paling bagus digemari. Baca 17 kali sehari. Demi Allah saya katakan, gak akan sanggup. Sehari dibaca, sudah. 2 kali mungkin, 3 kali. Saya udah khotam nih. 4 kali bosan. Quran gak ada orang bosan. Tapi uniknya, kalau dibaca cepat ngantuk. Itu cuma Quran. Nanti kalau kita belajar fikih ibadah, ada banyak yang unik. Quran, cuman Quran. Anda baca Al-Quran, ya, itu 1 jam masih begini, online. Wah, ada berita, ada Sunda Empire, ada ini, ada macam. Sampai terakhir Wah Empire. Lo bikin gini, macam-macam. Bisa dibaca berjam-jam. Allahu Akbar, baca Al-Quran. Nun. Baru nun doang 1 tuh, udah bisa ngantuk. Kenapa? Karena memang hudan, ada musuhnya, ada setannya. Yang lain nggak ada godaan. Jadi kalau ini bukan firman Tuhan, bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Ini Allah ingin memberikan penjelasan pertama bahwa ini hudan berasal dariku. Jadi kalau ada orientalis mengatakan Quran produk budaya, Quran butuh penyesuaian, artinya orang ini nggak kenal Quran. Masa Anda mau belajar pada yang tidak kenal Quran? Anda belajar fisika pada dosen fisika, belajar kimia pada dosen kimia. Anda belajar Quran pada yang ngerti Quran. Ini Anda belajar Quran pada yang nggak ngerti Quran. Ya, di mana logikanya, Joni? Jadi kita tuh mesti ngerti juga, tempatkan logika kita sesuai dengan tempatnya. Ini belajar Islam pada yang tidak sholat, kan nggak nyambung. Ya, kembali ke sini. Balik ke sini. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka disebut dengan hudan. Masih ingat kembali ke awal? Apa itu hudan? Semua pedoman kehidupan kita. Semua solusi hidup kita di situ. Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini. Bahkan di rahim ibu kamu akan begini. Kalau lahir kamu butuh ASI. Berikan ASI-nya sampai masa kesekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini. Caranya begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu. Begini cara meminangnya. Begini cara memberikan maharnya. Begini cara menikah. Sampai dia atur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu di sebelum mengalami sesuatu sudah tahu apa yang dilakukan. Anda kan baca map nih mau berangkat.
Begitu mau berangkat, ada kemacetan di titik sekian. Belok kanan, belok kiri. Setelah 300 meter, ada tukang somai. Ada semuanya. Nah itu Quran tuh begitu. Bahkan sebelum kita lalui sudah ada. 20 tahun mendatang ketika Anda merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini. Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan. Dan solusinya ada di situ. Nih kalau nggak percaya, saya coba sebutkan dengan cepat. Tidak usah ditulis. Simak saja atau lihat rekaman kemudian. Baru Anda tulis. Cepat. Saat masih dalam kandungan. Diberitahu oleh Allah, kondisi kandungan akan begini, pergerakan-pergerakan janinnya dan seterusnya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Doanya supaya nanti kalau lahir anaknya soleh, dekat dengan Allah, baik dengan orang tua. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu lahir diberi petunjuk, ibu yang baru melahirkan berikan ASI sempurna. Kalau pengen komplit berikan 2 tahun. Bapak jangan ganggu ibu, fokuskan bapak untuk mencari rezeki supaya bisa mensuplai kepada ibunya. Quran surah kedua ayat 233. Itu nyata, betul. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami yang baru mendapatkan karena keturunan, dorong istri, berikan semangat supaya nanti memberikan ASI dengan kualitas terbaik, jangan diganggu psikologinya. Karena itu tugas-tugas lain bapak yang kemudian dorong itu. Ya, maaf ibu dan teman-teman sekalian, kita pasti akan mengerti. Kalau ibu sedang melahirkan, rasa sakit itu setengahnya akan hilang. Ketika bayi kemudian yang hadir dilahirkan disampaikan kepadanya. Setengahnya hilang. Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya. Masya Allah mama, anak kita sudah lahir sayang. Ih Masya Allah matanya mirip kamu. Tapi kok bibirnya mirip tetangga kita ya? Jalan. Nah itu nanti bahasan yang lain. Naik lagi sampai 2 tahun. Pendidikan pertama apa yang diberikan pada anak 2 tahun? Dia mulai bisa bicara, mulai bergerak, mulai macam-macam. Turun 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dengan baik, dia dekat dengan Allah, baik dengan Anda, dan bagus bergaul dengan lingkungan sekitaran. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar dengan serius, bagaimana supaya dibimbing cepat paham. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau dia belajar, pelajarannya itu naik, menjadi orang pintar, imannya juga kuat. Turun bimbingan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Bagaimana cara memulainya supaya ditanamkan adalah keilmuan yang kuat. Turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara dipercepat? Kalau menghafal, Allah yang tanamkan dalam jiwanya. Walaupun dia mengikuti bacaan, cepat menghafalkannya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Apa amalan untuk mencapai itu? Turun Quran surah kedua di ujung ayat 282. Kemudian naik lagi sampai dia berkelana, mungkin merantau. Jangan semua orang Jogja dikatakan Jogja semua. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, mungkin ke sini. Tapi Allah berikan bimbingan. Engkau akan bertemu mungkin dengan suku yang beda, komunitas yang tidak sama. Tapi dalam keadaan itu pun bergaul dengan cara yang takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mungkin engkau pun menemukan jodohmu di situ. Maka ketika engkau bertemu dengannya, jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang. Ya, hati-hati, jangan dekati zina, jangan dekati yang buruk-buruk. Tapi kalau mau, cepat lamar. Makanya saya sering katakan, para akhwat yang belum menikah, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, sayang, antar yuk pakai beca. Aku bonceng yuk pakai motor. Jawab dengan kalimat yang indah, aku tidak perlu motormu. Yang aku perlukan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Bikin status. Aku tak peduli dengan motornya, yang aku impikan BPKB-nya. Oh, bisa aja. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Langsung direkam sana. Tuh bu, suaminya ngerekam bu. Masuk. Maka berikan maharnya yang terbaik. Turun Quran surah keempat ayat yang keempat. Langsungkan pernikahan, jangan lama-lama. Quran surah 30 ayat ke-21. Bahkan saat menikah pun ada training khusus. Training Quraninya, ini pendidikannya. Nanti kalau menikah suami kewajibannya begini, istri begini. Quran surah 4 ayat 34. Kalau ada persoalan komunikasi sampai hal yang tak bisa dipecahkan, cari orang bijak untuk berkonsultasi. Quran surah 4 ayat 34 sampai 35. Suami mulai bertugas mencari nafkah, bagaimana caranya? Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau pengen cepat naik Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi belum datang, keberkahan sudah dibuka. Turun Quran surah ke-7 ayat 96. Apa Anda kira bekerja tidak ada tantangan? Mungkin banyak tantangan.
Kadang-kadang ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Kata Allah itu biasa dalam kehidupan. Maka lakukan amalan ini, maka Anda akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sampai mengancam, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda bekerja, tapi istri merawat anak-anak di rumah juga belum tentu mudah. Ada yang kadang-kadang teriak, ada yang berkata, amalannya lakukan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Setelah itu kadang-kadang Anda capek lah. Zikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau Anda sakit, kata dokter ini nggak ada obatnya. Ini mustahil. Kata Allah, separah apapun kalau Anda lakukan zikirnya Nabi Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Turun Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Kata Allah, lakukan amalan Nabi Zakaria. Bahkan beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik sudah letih, istri divonis medis, monopus dan mandul. Tapi kalau engkau kerjakan amalannya, aku anugerahkan keturunan untukmu. Amalannya dari Quran surah ketiga ayat 38 sampai doanya di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat ke-15-nya, sampai dijamin keselamatan dunia, alam kubur sampai dengan akhiratnya. Anda bergerak lagi, bisnis makin maju, maka bersyukurlah kepada Allah. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Sabab cobaan-cobaan tantangan mulai hebat, petakan tantangannya, rumuskan. Mulai Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Penyelesaiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian jalani dengan sabar semua itu sampai Anda mencapai kematangan. Kalau atas usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada, maka sertakan kesuksesan Anda dengan membawa orang tua di dalamnya. Berikan kemuliaannya, minimal doakan mereka. Tuntunannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai Anda semakin sepuh, bahkan bersikap seperti anak-anak lagi. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5, sampai Anda menyimpulkan, apakah saya akan selamanya di dunia? Tidak, Anda akan pulang. Maka belajar cara pulang yang baik. Supaya tidak macet, supaya tidak lama dan tenang pulangnya. Maka turun bimbingan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Supaya pulang tenang, dipanggilnya enak, nyaman. Setelah itu kemana saya pergi ya Allah? Kamu akan pergi ke tempat lain meninggalkan dunia. Kamu pergi ke Jogja saja perlu bekal. Kamu pergi ke Eropa perlu bekal. Sekarang kamu akan meninggalkan dunia, ya pasti kamu perlu bekal. Maka pelajari bekal apa yang layak untuk ke tempat kamu berikutnya. Namanya barzakh, namanya kubur. Bekalnya amal saleh. Kalau kamu siapkan dengan baik, aku berikan keterangan seperti ini. Maka diberikanlah keterangan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau kamu sembarangan jauh dariku, nggak pernah cari bekal, maka aku berikan hal yang sama seperti aku berikan kepada Fir'aun. Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 46-nya. Setelah itu kemana ya Allah terjadi kiamat? Quran surah ke-75 semua satu surah sekalian tentang kiamat. Setelah itu kemana ya Allah pilih? Ada pilihan untuk ke surga. Surga aku bagi kepada 4 bagian secara umum. Ada yang sesurga dengan semua para nabi, tetangganya nabi semua. Masya Allah, para rasul semua, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ada orang-orang soleh, ada syuhada, ada siddiqin. Amalannya di Quran surah ke-4 ayat 69. Ada surga yang kedua di taman surga, keindahannya tak terlukiskan, yang berikan langsung Allah. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga levelnya, kelas yang indah, rumahnya luas seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya Allah, aku sih nggak apa-apa, yang penting ke surga. Gak apa-apa ya Allah, yang penting surga. Ya kalau begitu turunkan Quran surah kedua ayat 25. Jamin semuanya. Tapi kalau kamu gak siap-siap seperti itu, ada tempat yang kedua namanya neraka. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, gak ada seleranya. Neraka yuk, gak ada. Syidadun, ghilawun syidadun, bengis, kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Bahasa Arabnya nusli, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Kalau yang nggak ke surga, belum ke surga, nggak ke neraka, 50-50. Tempatnya di mana ya Allah? Aku turunkan surah yang ketujuh namanya Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Dia akan ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Dia melihat semua penduduk surga tapi ketakutan mendengar jeritan ahli neraka. Lihat bahasa Qurannya. Melihat orang surga pengen ke surga, ketakutan mendengar. Jadi nggak bisa ngintip ke neraka. Lihat bahasa Qurannya. Anda keluar dari masjid ini jam 2:30 malam. Begitu keluar, di atas pohon ada suara. Ngintip nggak? Apa? Pasti Anda lari. Jadi di dunia aja begitu sudah ketakutan, apalagi jeritan tiap waktu. Nggak berani ngintip. Berharap pengen ke surga. Maka dengan rahmatku, aku ambil dia, aku tempatkan di surga. Setelah proses hisab selesai seluruhnya. Satu harinya 1000 tahun. Ada semua.
Tunjukkan pada saya mana yang nggak ada di Quran. Ya, semua. Makanya ketika Nabi diutus untuk menerangkan Quran, Nabi pun disebut hudan. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah ngutus rasulnya dengan hudan. Makanya ketika Quran diterangkan oleh Nabi jadi hudan. Semuanya indah. Berhasil semua. Tenang, nyaman, bahagia, sukses. Nih pembuktian terakhir. Pembuktian terakhir. Bukan ceramah terakhir, kita masih sampai Isya. Pembuktian terakhir. Lihat sini baik-baik. Fokus. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Datang. Gak apa-apa Pak. Udah. Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya yang dapat hidayah juga. Biasanya datang sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, nulis sendiri. Biasa, bawa kameramen sendiri. Allah, jemaah cuma ngelihat, kadang senyum, ketawa, masuk surga. Enak banget. Sempurna hidupnya. Ini lihat sini. Al-Quran diturunkan di mana? Ya kalau tidak tahu cepat katakan Wallahu a'lam, gitu aja. Wah, mungkin keburu habis waktunya. Ya. Malaikat ditanya, dijawabannya apa? Wallahu a'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah 32. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah alam, selesai. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Di mana Quran diturunkan? Allahu a'lam. Ya, di mana Quran diturunkan? Masa Allahu a'lam di Mekah. Al-Quran diturunkan di mana? Di Mekah. Mekah itu ada umatnya disebut dulu dengan nama apa? Apa namanya? Jahiliyah. Ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah, itu beda. Jahiliyah. Sampingnya ada Ar-Rum, Romawi. Di sini ada Furs, Persia. Romawi maju bu, punya imperium. Peninggalannya sebagian ada di sini. Saya sempat diizinkan Allah untuk belajar di Tripoli, Libya. Punya Leptis Magna dengan Subrata. Itu sepanjang laut Mediterania sampai ke Italia, sampai ke sana. Itu peradaban Romawi masih terlihat sampai sekarang. Bekas-bekasnya masih ada. Kolosiumnya, masuk saya ke sana. Saya masuk, saya pelajari, saya lihat. Bahkan mereka sudah punya sistem spa, salon spa gitu. Udah ada. Bikin, saya lihat semua. Ada pertarungan, tempat gladiator macam-macam, ada semua. Ya, kemudian sempat saya ke Turki, satu daerah itu kan memanjang Mediterania ke sana. Ada juga sebelah sana. Romawi udah punya peradaban. Persia punya kekaisaran. Sampai sekarang kelihatan sistemnya dan sebagainya. Maju. Terutama ahli di bidang administratif. Ahli di bidang administratif. Makanya bahasa Arabnya menteri itu wazir. Wazir itu asalnya bahasa Persia. Dari Persia. Ya karena dulu mereka pakar di bidang administratif. Tapi di Mekah ada apa? Romawi tidak, Persia jauh. Yang ada jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Jahilun orang bodoh. Bodoh di sini tidak harus melulu dipahami, nggak punya pengetahuan, belum tentu. Jahlun dalam bahasa Arab bisa juga diartikan tidak kenal pada nilai-nilai kebaikan. Umum, nggak kenal pada yang baik. Karena ilmu itu baik, maka lawan ilmu itu jahlun. Di semua yang tidak kenal pada kebaikan disebut jahlun sifatnya. Orangnya jahil. Jadi kalau tak kenal pada akhlak, jahil juga. Tak kenal pada ilmu, jahil. Tak kenal pada Allah Tuhannya, jahil juga. Jahlun. Kalau digabungkan sifat perbuatan dan pelakunya, maka tambahkan tak di ujungnya, tengahi dengan ya nisbah. Maka berubah jadi jahiliyah. Maksudnya apa? Di tempat ini komplit semua orang bodoh ada di sini. Pencuri di sini semua. Begal, lengkap. Saya cuma ngasih tahu ya, pembegal sekarang mendingan cepet tobat deh. Ya. Nggak ada apa-apanya dengan yang jahiliyah. Jahiliyah itu kalau sudah membegal profesional, sekampung begal semua. Betul, namanya Gifar. Gifar itu kampung begal.
Bahkan pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ketika tahu ada Nabi bawa petunjuk, datang ke Mekah, langsung tobat. Itu baru lihat Nabi, langsung kemudian bersyahadat. Senyumnya, auranya, kebaikannya. Ya Rasulullah, ausini, Rasulullah berikan wasiat kepada aku, pesan yang tegas. Kata Nabi, pulang dulu kamu ke Ghifar, sabar dulu, dakwah di sana. Tidak ya Rasulullah, aku nggak akan pulang sebelum aku ikrarkan syahadatku di depan orang-orang Mekah dekat Ka'bah ini. Kata Nabi, jangan dulu, kamu ini masih lemah, nanti kamu malah diintimidasi. Tidak ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang dia ke Ka'bah mengatakan, ya masyara Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, saksikan, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Apa yang kalian mau lakukan? Dipukulin. Jatuh pingsan. Sebelum dilanjutkan datang Ali bin Abi Thalib. Di riwayat lain mengatakan Hamzah ya bin Abdul Muttalib. Datang, jangan teruskan. Kenapa jangan diteruskan? Ini orang Ghifar. Dagangan kita semua lewat situ. Kalau tahu orang Ghifar ini mati, semua dagangan kita nggak akan ada yang aman. Kalau gitu jangan teruskan. Ya, teruskan. Pulang kemudian ke Ghifar. Dakwah di Ghifar. Mantan begal dakwah. Begitu Nabi kemudian hijrah ke Madinah, menetap di sana, heboh Madinah. Dog digdug, suara kaki bergemuruh. Keluar melihat, ternyata sekampung Ghifar dipimpin Jundub bin Junadah datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Mantan begal, tobat, begal paling profesional, tobat jadi dai, dan setelah itu banyak meriwayatkan hadis. Masih ingat teman-teman, kalau bangun tidur baca doanya apa? Langsung aja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Dua orang. Di Al-Bukhari nomor hadis 181 yang meriwayatkan dua orang. Satu Mu'adz bin Jabal, yang kedua Jundub bin Junadah. Kalau pengen dilengkapi, buka Abu Daud nomor hadis 1367 yang meriwayatkan Ibnu Abbas. Karena Nabi SAW idza staiqadha min naumihi fajalasa. Adalah Nabi SAW jika bangun dari tidurnya tidak langsung berinteraksi dulu, duduk sebentar. Duduk dulu. Ini cara kesehatan bagus. Famasakha biyadihi min athari naumihi, maka beliau melihat tangan terbaiknya, tangan bersihnya untuk menghapus bekas kantuknya. Jadi jangan langsung baca doa, hilangkan dulu kantuknya. Ini baru bangun udah baca doa. Memang bangun 2:30, begitu sadar jam 5. Gitu. Baca, baru baca doa. Ada semua. Nah, saya kembalikan yang ngejawabkan mantan begal untuk menunjukkan bahwa saya ini dulu mantan begal. Tempat saya kampung begal. Maka disebutkanlah nama daerahnya untuk mengingatkan orang-orang di masa depan. Ayo tobat, balik. Ini perbuatan nggak bagus. Maka disebutkanlah dengan nama daerahnya, diambil kunyahnya. Kunyahnya Abu Dzar, asalnya dari Ghifar. Kalau ingin menunjuk daerah, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Ana Abu Dzar al-Ghifari. Tambah al, ujungnya i. Sama dengan begini. Maaf, Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Yasin al-Padangi. Imam Al-Bukhari, namanya bukan Al-Bukhari, namanya Muhammad. Punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, kakek buyut Al-Mughirah, yang buyut Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Jongfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Karena dari Bukhara, maka menyebut Al-Bukhari. Anda siapa misalnya? Anda Yono, dari Darsan, Jogja, kembali ke Mekah, kenalkan, ana Yono Al-Darsani Al-Jogjai. Al-Imperiumi Al-Qadimi misalnya. Nah, itu ini tobat semua. Jadi pezina lengkap. Kalau bosan dengan istri bosan dengan suami, tukeran dengan tetangganya besoknya. Ini jahiliyah. Pemabuk, jangan tanya, maaf ya, pemabuk paling pemula sehari 5 kali. Yang sekarang nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Ini pemabuk paling pemula. Penipu, ulung, riba, komplit, ada semua, makanya disebut jahiliyah. Nih, perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Indahnya Allah memberikan pelajaran pada kita, Al-Quran tidak diturunkan di Romawi. Supaya orang tidak berkata, pantas umatnya maju, ya Romawinya sudah maju. Al-Quran tidak diturunkan di Persia, supaya orang tidak ngeles mengatakan, pantas hebat Al-Quran yang turun di Persia. Tapi Allah turunkan di sini. Dengan semua sifat keburukannya. Cuman dalam masa yang singkat, kurang dari 23 tahun, selesai semua. Bahkan sudah sampai ke seantara bumi, disampaikan pesan-pesannya. Dari jahiliyah, tiba-tiba mereka berubah, bertransformasi menjadi khairu ummah. Jadi kalau Anda ingin cari orang jujur, maka yang paling jujur cuman ada di masyarakat ini.
Kalau Anda ingin orang cari penyabar, yang paling sabar ada di sini. Kalau Anda cari orang tawadhu, yang paling rendah hati ada di sini. Kalau Anda cari orang dermawan, yang paling dermawan ada di sini. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya. Modalnya pakaian. Jadi orang paling kaya, dibimbing oleh Quran. Setelah kaya, kapak terbuat dari emas. Kapaknya aja emas. Bayangkan. Kapaknya emas. Pekerjaannya apa? Sepertiga penduduk Madinah dibebaskan utangnya oleh beliau. Sepertiga lagi diutangi, dimodali. Sepertiga lagi disantuni. Artinya semua orang Madinah dibantu semua. Itu baru satu orang. Muncul 12.000 sahabat Nabi. 38-nya panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Khalid bin Walid. Khalid datang ke Persia. Udah takluk, ratu Persianya pegang botol racun. Kata Khalid, sebentar, apa itu? Kata Khalid, ini racun, kata ratu Persia, ini racun paling dahsyat di sini, yang kalau diminum sedikit saja sudah kehilangan nyawa. Coba lihat, kata Khalid. Diambil. Ketawa Khalidnya. Tabassama dhahika. Bismillahi la yadurru bismi syai'a. Dengan nama Allah tidak akan ada yang memberikan madarat kecuali dengan izinnya. Diminum sampai habis. Begitu diminum, dibuang botolnya. Nggak ada apa-apanya. Apa komentar Ratu Persia pada saat ini? Riwayat benar, baca sejarah. Kata Ratu Persia, kalau ada jenderal seperti ini, sudah nggak akan bisa ditaklukkan dimanapun. Satu kekuatannya. Pelajar, oh udah, jangan dilihat. Anda melihatnya Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, gali lagi, coba telusuri sejarahnya. Bagaimana pengetahuan beliau? Bukan cuma Quran hafal, ahli balaghah, ternyata pakar matematika juga. Buka tafsir Al-Jawahir, kata Syekh Tantawi Jawahari. Lihat jilid terakhirnya. Di situ ada matematika Quran. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib menyelesaikan persoalan matematika dengan ayat Quran? Ada. Itu diikuti kemudian oleh orang-orang setelahnya. Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan seterusnya. Itu bikin mereka. Sehingga banyak penemuan itu terinspirasi dari Al-Quran. Contoh, siapa penemu atom? Mana anak UGM? Mana UI? Mana anak kampus? Siapa yang ikut kimia di sini? Saya belajar dulu kimia. Ya, baca, dan saya senang kalau libur saya pergi ke toko buku, saya beli tuh buku-bukunya. Kalau saya ketemu anak kampus, saya tanya, Anda belajar apa? Saya jurusan ini Ustadz, ajarkan saya pelajaran Anda, saya ajarkan Anda apa yang Anda inginkan. Siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Anda salah baca. Penemu atom pada mulanya bukan John Dalton, penemu atom Jabir bin Hayyan. Pada mulanya. Jabir bin Hayyan menemukan atom saat meneliti besi. Dari mana meneliti besi? Saat membaca surah 57 Al-Hadid. Surah besi. Sampai di ayat 25, wa anzalal hadid, sampai ayat 26-nya. Dibaca, dilihat, penasaran. Kami turunkan besi dari langit. Ada besi turun dari langit. Meteor kan? Ada sebagian dari besi turun. Diambil bagian dari besi itu, dibawa ke lab kecilnya di rumah, dianalisis. Sampai ditemukan turunan terkecilnya, sampai ke atomnya. Karena itu sampai sekarang, atom besi itu kan Fe rumusnya. F besar, E kecil, ferum namanya. Ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Setiap atom mesti punya isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya itu rata-rata 4. Isotopnya besi itu Fe 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Surah besi Fe Al-Hadid. Asalnya di situ. Sampai yang menemukan rumusan asal pesawat terbang Ibnu Firnas, ada semua. Sampai yang mengkonfirmasi dari mulai notasi syair jahiliyah. Itu punya notasi dulunya. Makanya orang belajar adab itu menemukan arud, di arud ada notasi. Apa notasinya? Bentuknya bahar namanya, ada 16. Ada tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanab kimin dhikru habibin wa manzili bisaqtili wa baida dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun 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 sauti safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali qataftuhu madwatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad qada muharwili wal walad wali ya wailadi faqultu la tuwalwili fabayinu lu'lu ali qala tawhina kadha wa dhul muqali kahatan kakailali tabuli. Ayo ulangi. Rajas. Ditemukan orang Islam setelahnya. Jadi ilmu, Pak. Rumusan tadi. Tarik jadi alfiyah, jadi nazam. Rumus yang sama, rajas. Yang tadi jadi alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim.
wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjalli. Hafal 1002 bait, paham Anda pakar nahwu dan saraf. Jadi ilmu. Cuman saat Quran ditinggalkan, ini ditinggalkan, balik lagi ke notasi musik. C D F G A B C G A B C D F is G D F is G A B cis D A B cis D F is gis A F is gis A B cis dis E B cis dis F is gis ais B fis gis ais B cis dis ais bis dis ais bis gis ais bis cis judi itu situ. Nah itu. Ini seperti jadi ilmu tuh. Naik mereka, makanya syahidnya di Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu, kenapa kita mesti kembali ke Quran? Karena ini hidup kita ada di sini. Ada semuanya. Tiap hari kita cuma itu yang dibaca itu aja, anas lagi, subuh sampai dengan isya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Salah sih enggak, cuma kajiannya mana? Makanya dikabulkan oleh Allah, mimpi ketemu jin terus gitu. Nah, jadi ini bagian yang pertama untuk menunjukkan bagaimana kita mesti hidup bersama Al-Quran. Apa pentingnya Al-Quran? Sekarang dari sisa waktu kita, ada sekitar 15-20 menit lagi. Bagian terakhir yang kita bahas. Yang mau sampai Isya silahkan saja, saya tidak paksakan ya. Cuma saya jam 11 pasti selesai. Sekarang pertanyaan besarnya, Ustadz kami sudah paham, Quran itu pedoman. Kami yakin Quran bimbingan. Kami yakin Quran bisa membawa pada kemakmuran. Pertanyaannya bagaimana kami mengambil isi Quran itu untuk diterapkan dalam kehidupan demi mendapatkan tadi yang telah dijanjikan. Baik. Sekarang kita masuk pada puncak bahasanya. Ada 3 jenis cara berinteraksi dengan Al-Quran. 3 cara. 1 disebut dengan qiraah. Qiraah. Terambil dari kalimat Al-Quran kata perintah di surah 96 ayat 1. Iqra. Qiraah. Yang kedua tilawah. Terambil di antaranya kata perintah di Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang ketiga tahfidz, hifdz, zikir. Quran ke 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40. Tahfidz. Untuk hafalan. Bahasanya zikir di situ. Zikir. Kalimat zikir dan hafidz digabungkan di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa itu qiraah? Ini pembuka pertama, Bu, Pak. Nggak mungkin tilawah kecuali lewat qiraah. Tidak mungkin tahfidz kecuali lewat qiraah. Qiraah itu secara singkat artinya membaca yang tertulis atau menghadirkan yang diingat tanpa menuntut pemahaman apa yang dibacakan itu. Kalau ingin lebih cepat lagi artinya kemampuan untuk membaca sesuatu tanpa adanya tuntutan untuk memahaminya. Yang penting baca dulu, bisa baca. Itu qiraah namanya. Karena itu ketika awal-awal Nabi turun, kalimatnya menggunakan iqra. Bukan menggunakan utslu, tilawah. Kalau tilawah, dia punya 3 arti. Tilawah itu 1 baca, 2 pahami yang dibaca, 3 amalkan yang dipahami itu. Itu tilawah. Kenapa wahyu pertama tidak turun dengan kalimat utslu tapi iqra? Untuk menunjukkan dan menguatkan sifat ummi Nabi Muhammad SAW. Yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya kalimatnya berkata iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya baca aja nggak bisa. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Allah langsung menyempurnakan kalimat itu dengan menurunkan kemudian kelengkapannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, kamu baca, lakukan karena Allah. Bukan karena nggak ada guru yang bisa mengajar kamu membaca. Bukan karena kamu tidak pernah sekolah. Lakukan semua karena Allah yang menciptakan engkau saja begitu mudah. Apalagi membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Lebih mudah bagi Allah. Jadi di sini ada qiraah.
Dari sini diturunkan kemudian akar katanya sampai ketemu kalimat Quran. Quran itu dari qiraah juga. Asal kata qiraah sebetulnya akar katanya qur'u. Al-qur'u, qur'un, qaf, ra, hamzah begini. Qur'un. Bunyi yang terdengar. Makanya kalau kita baca umumnya diperdengarkan bunyinya. Nih lihat sini. Kedengaran? Quran. Kalau sengaja diperdengarkan supaya terdengar sekali pendengaran, maka berubah dari Quran jadi qiraah namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali. Tapi kalau terus dibacakan, terus diulang-ulang tanpa bosan, terus begitu, maka dirubah jadi sighah mubalaghah, Qur'anun. Quran. Kalau ingin diberikan kekhususan, yang ini bukan yang lain. Spesifik yang ini, hukumnya punya hukum sendiri, cara bacanya punya cara sendiri, kenikmatannya beda dengan yang lain. Tambahkan alif lam ta'rif di depannya sehingga menjadi ma'rifah. Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena kitab ini, kitab yang dijamin oleh Allah akan terus dibacakan oleh siapapun yang beriman kepada Allah tanpa pernah bosan. Dan dia punya hukum sendiri, punya cara sendiri, dan punya iramanya tersendiri. Makanya orang jahiliyah pun, walaupun mereka paham irama sampai 16 rumus, tidak pernah menggunakan irama mereka untuk dibacakan Al-Quran. Contoh, madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, jadi syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tapi mereka nggak pernah gunakan itu untuk baca Al-Quran. Anda pernah dengar nggak orang Arab baca Quran begini? Wadduha wal laili idza saja. Nggak ada. Padahal ya mereka yang punya iramanya. Makanya nggak bisa irama tertentu dipakai baca Quran, itu mustahil. Nggak mungkin dan rasanya akan nggak enak. Kalau mau coba-coba ya silakan saja, cuman sholatnya bubar. Imam di Jogja, Nurul Asri, membaca Al-Fatihah menggunakan versi Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar salat. Makanya ngaji itu penting. Kalau udah ngaji nanti muncul langgam ini karena nggak belajar. Itu poinnya. Qiraat penting belajar, tapi juga ilmu penting masuk. Kalau tahu ilmu, ngerti cara bacanya. Balik ke sini. Ini bukan bicara boleh nggak boleh juga, ada kepantasan di dalamnya. Jahiliyah, sejahiliyah-jahilahnya Abu Jahal, nggak baca itu dengan kalimat yang beda. Jadi kalau yang sekarang baca agak aneh. Mungkin kalau dia bangun lagi kaget juga itu. Ya. Ini qiraat satu. Karena itu kita diminta baca. Ayo baca Quran baca. Ilmu untuk mempelajari qiraat disebut dengan tajwid namanya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bi aqwa mustaqim sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatul qiyam min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani al-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu secara singkat membaca dengan baik dan benar. Panjang-panjang itu aja mananya. Supaya bagus bacaan, benar bacaan, tajwid. Makanya orang dulu belajar tajwid itu bagus benar, tidak muncul tahsin. Kenapa ada tahsin sekarang? Karena cara bacanya tidak baik dan benar. Saya mau kasih rahasia sebentar ya, untuk berbagi saja. Ini diantara kita saja. Jadi kalau kita baca Quran benar, belakang kedengaran nggak? Baik. Jadi kalau kita baca Quran betul 20 ayat saja, kesananya mudah. Tinggal gharib muskilah saja. Jadi kalau kita benar bacanya, belajar dengan tajwid, sabar 20 ayat saja. Itu kesananya itu akan mudah. Karena Quran itu unik. Allah itu subhanallah, Allahu Akbar, maha sayang sama kita. Jadi makhrajul huruf, ada huruf 29 itu. Kalau keluar itu dibagi 3, ada yang paling ringan, disebut harful hawa. Itu ada 2, ada yang menyebut 3. Alif, hamzah, ha. Dia nggak ada sekat. Nggak ada sekat. Disekat di sini. Jelas. Yang kedua itu nanti keluar yang agak sulit.
Bo. 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 Walau bo. Bo. Tengah-tengah. Perhatikan keindahannya. Begitu kita baca Quran surah Al-Fatihah, dari mulai udara di sini hawa sampai ke lisan sampai ke bibir. Tiga ini disingkat dengan tiga huruf alif, lam dan mim. Alif dari hawa, lam sampai ke lidah, mim sampai ke bibir. Dari segi tajwid, bukan tafsir. Setelah itu dimulai dengan pertengahan. Dha. Alif, lam, mim. Dha. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dha. Dibiasakan lisan. Asalnya gini, dha, lidahnya nggak keluar. Tapi kalau mau mulai gampang, keluarin dulu dikit. Da, tutup. Da. Nah, da dengan da, kalau sudah lancar, nanti da. Allah pertemukan dengan za, karena sering tertukar. Ya. Za. Karena kalau nanti nggak lancar, baca idza aja ketukar-tukar. Azazala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apalagi ada yang ijajul jilatil ardu jilat-jilat tuh. Lihat sini, setelah za-nya lancar, dipindahkan zi. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dadi. Setelah za dengan zi lancar, ketemu za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Dadi za. Setelah lancar za, zi dipertemukan dengan zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaih. Kalau udah lancar sampai ke 70, 71, oh ketemu semua di situ. Fa, sa, ha, ada semua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kalau udah itu lancar, tinggal gharib muskilah. Makanya kalau Anda ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagia, itu tandanya Allah menginginkan Anda mengaji dengan benar. Baca ta'awudz bu, a'udzu a'udzu billah, la bukan la. Masya Allah, 1 jam a'udzu aja tuh. Kalau sudah seperti itu jangan ngadu ke suami bu. Papa ketat gurunya, yang lain aja. Tidak. Anda masih mending. Dulu saya ngaji, pertama kali talaqi, mau ngambil qiraat, datang ke salah satu syekh. Masih untung saya sampai ke Al-Baqarah. Ada teman baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk ya bunai. Cukup pulang dulu ya, nanti kesini lagi. Anda jauh-jauh dari Bekasi ke Jogja, baca bismillah, suruh balik, besok kesini lagi. Datang lagi nggak? Ternyata guru itu hanya melihat di mana kekurangan lisannya. Seperti Anda belajar TOEFL. Dilihat di mana kekurangannya. Besok sudah diperbaiki. Itulah qiraat supaya benar. Dan saat Anda baca pun berpahala. 1 hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif sehuruf, 2 lam sehuruf, mim sehuruf. Wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca alif lam mim berapa huruf? Dapat berapa tuh? Anda hitung biasa 30, ngitungnya jangan begini ya, jangan begini ngitungnya. 1, 2, 3, itu hitungan manusia biasa. Menghitung pahala kebaikan, lihat di hadis Muslim, Anda ke masjid saja, baru nyampe belum ngapa-ngapain, itu sudah dapat 25. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Makanya kalau sehari Anda ngaji, rugi Anda kehilangan berapa lama pahala. Saya cuma ingin katakan begini, coba ingat dosanya berapa banyak. Ingat dosanya berapa. Maka cari amalan cerdas. Yang paling gampang nutup dosa yang ringan-ringan itu ya baca Quran. Dosa hari ini berapa ya Allah? 9 kali saya salah. Kan dihitung 9. 1 huruf,
Nun. Masih untung satu. Itu tukang hitung. Kalau belum lancar bahagia, 2 kali pahala lancar. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Kalau ada orang terbata-bata berat mengucapkan hurufnya 2 kali pahala orang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali. Orang dapat 19, so 90 dia kali 2. 380. Insyaallah. Oh, kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Cara berpikir yang salah, itu pahala diapresiasi karena kesungguhannya. Yang lancar merubah dirinya ditemani malaikat. Makanya kalau orang rajin baca Quran itu di samping ada malaikat. Bahasa hadisnya ma'asyafaratil kiramil bararah. Maksud kiramil bararah itu kalau Anda benar baca Qurannya, dijaga oleh malaikat kemuliaan menjaga Anda berbuat baik. Jadi kalau ahli Quran itu benar walaupun dia baru baca, itu akan merubah hidupnya, pasti baik. Jadi diarahkan oleh malaikat. Didampingi kemanapun dia pergi didampingi, makanya rajin baca Quran qiraah. Ya, dulu ada gerakan 1 hari 1 juz, bagus. Baca itu. One day 1 juz, one day 2 juz, baca. Nanti kalau Anda nggak percaya silakan baca dulu aja. Nih saya ajarkan gini ya, kalau mau ringan. Supaya nggak berat bacanya. Kita ambil Al-Baqarah 1 sampai 141. Al-Fatihah kita simpan karena sudah hafal insyaallah semua. Kalau mau gampang, susah melihat 141 ayat, bagi 5 waktu sholat. 141 bagi 5 berapa? 28. 28. Jadi setiap subuh 28, zuhur 28, asar 28, maghrib 28, isya 28. Bagi 2. 14. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14. 14 ayat itu kan paling 5 menit, Pak. Apa nggak punya waktu untuk akhirat kita 14 menit? Apa tidak punya waktu untuk cahaya kubur kita 14 menit? Hanya 5 menit saja, 14 ayat. Nanti rasakan perbedaannya saat kita pulang. Saya cuma katakan begini. Setiap kita pasti pulang. Kita pasti meninggal. Itu pasti. Dan kita nggak bisa pilih. Mungkin hari ini, mungkin sore ini, mungkin malam ini. Dan kita yakin kita pulang. Saya tadi katakan, Anda ke Jogja saja, ke sini aja butuh bekal. Itu baru antar dunia, di inter dunia di situ. Sekarang kita mau meninggalkan dunia dan bekal apa yang kita bawa? Minimal perbanyak ini. Sekarang anak-anak kecil sudah pada hafal malah, Pak. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun hafal Quran 30 juz. Ya, saya mengajar di Bekasi itu ada anak-anak bimbingan. Ada yang belum TK bahkan. Maghrib sekarang hampir setengah 7 di Bekasi. Mereka jam setengah 6, jam 6 sudah datang ke masjid. Berjamaah di masjid, menghafal Quran. Ada yang sekian juz, ada yang khatam dan seterusnya. Ada yang ba'da isya baru pulang, ba'da isya kerjain PR di masjid. Anda bayangkan anak 3, 4 tahun, 5 tahun sampai menghafal Quran khatam 30 juz. Untuk persiapan dia pulang, padahal dia belum balik. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa yang Anda kerjakan kalau sampai hari ini aja baca belum punya waktu? Apa yang Anda lakukan? Berusaha dengan benar. Saya sering sampaikan sebuah kisah yang anak dari Mesir itu Mu'ab. Sampai dihafal Quran padahal buta matanya, menempuh jarak 20 km, pakai motornya jadul. Di tengah jalan dia mengulang-ulang kembali, diantar bapaknya. Bapaknya kemudian tak hafal, anaknya hafal. Padahal bapaknya melihat. Satu kali datang reporter tuh, mengecek, kenapa Anda mau menghafal Quran begini? Apa jawabannya? Demi Allah katanya. Ini sebagai persiapan saya pulang menghadap Allah. Saat saya berjumpa sendirian dengan Allah. Ayah tak menemani lagi, ibu nggak ada lagi. Saya akan berkata kepada Allah pada hari itu, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau bekal ini belum cukup mendapatkan ridhamu untuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Seorang anak buta menghafal Quran untuk membawa persiapan bertemu dengan Allah. Lantas apa persiapan kita untuk kembali? Makanya mulai dari sekarang, pasti akan ada perubahan termasuk pada hidup kita di dunia. Saya berani mengatakan ini karena saya telah memulainya untuk diri saya pribadi. Setidaknya semua yang dijanjikan 100% tidak ada yang luput sampai hari ini. Maka saya yakin kita semua bisa. Syarat membaca Quran bukan jadi ustaz. Cukup kita beriman pada Allah, maka orang beriman pasti akan bersentuhan dengan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Al-Quran. Bikin waktu dari sekarang, bikin kurikulum. Kalau sudah lancar, naikkan pada yang kedua. Apa yang kedua? Tilawah. Ini. Mulai pahami isinya. Sampai kapan baca Quran gak ngerti isinya? Bahkan ada sindiran halus tapi tajam. Buka Quran surah 29 ayat 45. Allah menyindir lewat sholat, pakai utslu dari tilawah. Tilawah itu kan baca, pahami, amalkan. Kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum engkau sholat, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Quran,
yang kau akan bawa dalam sholatmu. Setelah paham baru sholat. Belajarnya begitu. Bukan berarti Anda sholat gak paham gak boleh, tidak. Maksudnya kalau ingin berkualitas, pahami sampai paham, baca. Sekarang saya tanya, berapa persen bacaan sholat? Ruku ngerti nggak yang dibaca? Sujud paham nggak? Ya bagaimana Anda bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibacakan? Bagaimana bisa nikmat kalau nggak paham? Makanya pikirannya liar. Di dalam hadis Abu Daud, kata Nabi, setan itu kalau kita sudah takbir, datang setan menggoda. Ada setan penggoda orang sholat namanya khinzib. Bahkan dari sejak wudhu namanya walhan. Itu setan yang menggoda Anda, apakah saya batal nggak udah? Batal nggak, itu walhan namanya. Saat sholat, Anda sudah begini, komat, itu masih bisa fokus. Gak ingat apa-apa. Tapi kalau Anda takbir, kata Nabi, kalau Anda sudah bertakbir, fayaqulu syaitanu udhkur kada. Maka setan mulai menunaikan tugasnya di situ. Mulai bermain dia. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget ketika Anda mulai takbir, semua diingat. Allahu Akbar. Status belum diupdate, media sosial belum dijawab, macam-macam. Muncul semua. Bahkan ceramah saya pun ini nanti muncul di zuhur nih, kalau nggak percaya. Allahu Akbar. Ingat ya, kata Ustaz Adi, begitu kamu takbir, setan akan menggoda. Itu setan tuh. Setan itu. Ada. Nah, caranya bagaimana memahami? Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Aku mengatakan Allah Engkau Maha Besar, tapi aku sering merasa besar dalam kehidupan. Sombong pada orang, merasa diri yang paling hebat. Itu akan hadir kehusyuan dalam jiwa kita. Itulah tilawah. Makanya orang tua kita dulu sampai kekinian, bahkan kalau ada kegiatan formal itu selalu kalau ada yang baca Quran, qiraah namanya qari, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Umumnya begitu. Untuk menyampaikan makna umumnya. Kalau yang baca qari, yang menerjemahkan siapa namanya? Tuh, sari tilawah. Ya di bahasa Arab sebutnya tilawah saja. Cuman masuk ke Indonesia, mungkin yang pertama kali tilawah namanya busari. Makanya disebut sari tilawah. Kalau Dodi mungkin Dodi tilawah. Nah ini tilawah. Nah sekarang bagaimana praktek tilawah yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi? Gini caranya. Tidak harus memaksa diri kita dari awal sampai akhir. Tidak. Yang kita butuhkan aja apa? Al-Fatihah jelas butuh. Jelas karena dipakai tiap hari dalam sholat. Maka sekarang coba tilawah Al-Fatihah. Tilawah, baca tafsirnya. Amalkan isinya. Setelah itu coba cek pekerjaan kita. Tuntutan aktivitas keseharian. Apa yang kita kerjakan? Passionnya apa? Anda pengajar, kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat mengajar dalam Al-Quran? Ayat-ayat ilmu. Teman-teman yang kampus, yang kuliah, kenapa nggak keluarkan ayat-ayat ilmu? Pelajari bagaimana cara belajar yang efektif, cara mengingat, cara menghafal. Bahkan kalau Anda benar, Anda akan masuk golongan kelima. Manusia sekarang cuma 4. Cepat ingat, lambat lupa. 1. Agak jarang juga sekarang. Cepat ingat, cepat lupa. Banyak. Cepat ingat, teman-teman sekalian, maaf. Lambat ingat, lambat lupa. Ini lebih banyak. Yang keempat makin banyak. Cepat ingat, cepat lupa. Maaf, lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat. Udah 2 jam saya ceramah, paham? Tidak. Terangkan lagi, paham. Keluar masjid, lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Tapi yang ini melahirkan manusia kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah. Dibacakan sekali hafal. Itu mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu. Ada keluarkan. Coba ibu belakang. Berapa lama ibu jadi ibu? Akhwat. Kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan jadi perempuan dalam Al-Quran? Apa tugas perempuan? Apa kewajibannya? Sehingga Anda mengerti kenapa saya mesti berhijab. Apa bedanya hijab dengan kerudung? Kenapa saya mengerjakan ini? Bagaimana kalau datang bulan tiba? Apa yang dikerjakan? Ada semuanya. Bagaimana mencari jodoh yang baik, laki-laki yang baik, suami yang baik. Apa ciri-cirinya? Ada semua. Termasuk antum, ikhwan, ada semuanya. Jadi suami yang baik, ayah yang baik, ada semua. Bekerja ada seperti yang saya bacakan tadi. Kenapa kita tidak turunkan? Yang telah merumuskan itu, sampai didetilkan dengan keterangan nabinya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Adalah Al-Imam Al-Bukhari. Dan menuliskan ini selama 16 tahun. Cuman kitab ini sekarang tidak diaktualisasikan dalam bentuk pelajaran-pelajaran detail tematik. Cuma jadi bacaan dan kajian saja. Nama kitabnya apa? Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Kepanjangan singkat Sahih Al-Bukhari. Itu kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Itu nama lengkapnya tadi Al-Jami. Kitab ini komprehensif.
Komprehensivitas. As-sahih semua isinya benar. Al-musnad saya teliti tersambung ke Nabi. Di semua yang disampaikan Al-Bukhari bukan pendapat sendiri. Ini keterangan tentang Quran, ini hadisnya. Misal, nomor hadis 4017 misalnya, ya. Oh, maaf, 4179. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya teliti kata Al-Bukhari, ini dari mana ketemu dari Nabi? Ditemukan jalurnya. Saya menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diteliti ke situ. Saya pastikan semua dari Nabi. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua isi kitab saya ini, semua kegiatan Nabi SAW yang saya bisa rangkumkan. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti, wa ayyami, dan keseharian selama 24 jam. Disusun menjadi 97 pembahasan, 97 kitab. Setiap pembahasan ada ayat, ada hadis. Anda pelajar, buka kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ ada tuntunan cara belajar efektif seperti Nabi menunjukkan. Hasilnya Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan ulama-ulama besar. Anda imannya turun naik Ustaz. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun. Buka kitab kedua, Kitabul Iman. Anda siapa? Diplomat, birokrat, buka Kitabul Imarah. Anda perawat, dokter, Kitabul Marid. Ada semua, 97 kitab. Keluarkan, bikin kurikulum, Anda passionnya apa, keluarkan bimbingannya, terapkan. Demi Allah kalau Anda kerjakan seperti ini, Anda rasakan sesuatu yang berbeda. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Kerjakan. Terakhir, tutup. Saya tutup, tahfidz. Kan kalau kita mau kerjakan, tapi bawa-bawa mushaf, capek juga. Antum mau rapat di kantor, rapat dalam Al-Quran. Mau lamaran, cara lamaran dalam Al-Quran, kelamaan. Kata Allah, mau nggak kalau saya berikan rumus cepat, mudah menghafal Al-Quran semudah-mudahnya. Maka turunkan yang ketiga namanya tahfidz. Menanamkan Qurannya dalam jiwa kita. Jadi kalau mau dibawa kemanapun ada. Ada ayat mata, langsung di matanya. Jadi begitu menatap, mata kita dibimbing. Ini yang harus ditatap. Yang dipalingkan. Mendengar ada ayat telinga. Telinga kita langsung dibimbing, ayatnya muncul. Bahkan kalau salah lihat, ayatnya langsung muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaki mau jalan, wala tamshi fil ardi maraha. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada semuanya, jadi dibimbing Quran, jadi manusia Quran Anda. Itu yang paling indah. Wah, kalau sudah begitu enak. Demi Allah tidak ada kenikmatan kecuali Al-Quran. Saya buka karantina untuk menghafal Quran dengan cepat dari metode Al-Quran. Kita beri nama At-Taisir. Insya Allah 30 hari hafal Quran. Dan ternyata ada yang hafal 15 hari, 18 hari, 22 hari. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang sudah selesai hafalan Qurannya, itu bisa jatuh tersungkur karena saking mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nangis. Terus telepon ibunya. Wah, Pak, saya bayangkan gini aja Pak ya. Anda punya anak 4 tahun. Ajarkan surat Al-Duha. Baca dia. Anda pulang dari kantor, anak itu sedang membaca Wadduha wal-laili idza saja. Anda pulang seberat apapun masalah bisa hilang persoalan ketika melihat anak kecil Anda sudah mulai menghafal Quran. Sekarang anak Anda telepon begini. Pak, Ma, alhamdulillah aku sudah selesai hafalan Qurannya. Demi Allah saya katakan, Anda seakan-akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan sebelumnya. Dengan cara apapun. Tidak bisa pakai uang. Nggak bisa pakai kedudukan. Nggak bisa. Ini anugerah. Dan ada keindahan, bukan cuma dunia, akhirat pun dimuliakan. Jadi penghafal Quran yang benar itu di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah jubah kehormatan, mahkota kehormatan, dan akan menggandeng tangan bapak ibunya, keluarga besarnya jadi pemimpin keluarganya ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Sekarang saya tanya, Anda yang sudah punya keluarga besar, anak berapa, cucu berapa, siapa yang akan dibanggakan di hari akhirat ketika pulang kepada Allah? Kalau di sini jangan bangga dulu. Anda juara apa? Olimpiade. Dapat Nobel. Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa mendapatkan itu. Apa kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nanti suatu kali kalau saya kesini lagi, mungkin kita bisa berbagi tentang cara menghafal Quran insyaallah. Ya, nanti saya contohkan nanti ada anak-anak. Ada anak 7 tahun hafal Quran dengan posisinya, dengan nomornya, dengan tematiknya, macam-macamnya. Nanti kalau kami sudah menghafal Quran, itu Masya Allah, itu biasanya murojaahnya cuma pakai nomor aja. Dan sekarang anak-anak sudah semua nomor tuh Quran. Kamu dari mana tadi? Oh, dari pasar Ustaz. Cari apa? Cari ikan. Berapa beli ikannya? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. PC kamu kan berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala madzhabun azim. Oh, Masya Allah. Kamu anak kerabat berapa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rencana menikah punya berapa istri? Alif lam mim.
Mau poligami enggak? Sadaqallahul azim. Wah, pokoknya seru lah kalau ketemu anak-anak itu. Nanti kalau dia ketemu saya tanya jawabannya Quran semua tuh. Udah, nanti gampang kok Pak. Kalau Anda nggak percaya ada simulasi. Cuman 5 menit hafal 5 ayat dengan posisi, dengan letak, dengan macam-macam, gampang. Nanti saja kalau kesini lagi kita insya Allah lain waktu ya kita teruskan. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Tentunya apa yang saya sampaikan bisa jadi ada benar, tapi mungkin banyak salah. Kalau benar itu langsung dari Allah dan Rasulnya amalkan. Kalau salah itu mutlak dari saya. Maka tinggalkan pendapat saya. Cari guru lain. Dan belajar. Setiap yang baik-baik ambil itu semua. Jika ukurannya sesuai dengan ukuran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai petunjuk para ulama-ulama kita. Yang kedua, tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kita butuh sekarang kekompakan kita semua untuk bisa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.